pelayan firman kebaktian umum GKI Pamanukan pada hari ini Minggu 2 November 2025 dilayani oleh Panatua Kristianto. Biston pagi diadakan pada hari Rabu 5 November 2025 waktu pukul 5.30 WIB, tempat gereja dipimpin Panatua Mulyadi. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 November 2025 waktu pukul 19 WIB. Penyelenggara keluarga Bapak Samuel Siahaan, tempat kediaman BTN Pamanukan, dipimpin Panatua Kristianto, liturgos Ibu Nining Uningsi. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Pemilihan Panatua masa jabatan 2026 sampai 2029. Masa pelayanan Panatua tahun 2003 sampai 2026 akan berakhir pada bulan Maret 2026, sehingga tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan dan memulai proses pelaksanaan pemilihan Panatua yang akan menggantikan dan meneruskan tugas-tugas Panatua yang akan selesai masa pelayanannya. Berikut adalah komposisi Majelis Jemaat GKI Pamanukan pada tahun 2026 sampai 2027 sebagai berikut. Panatua yang masih tetap duduk dalam jabatannya: 1. Panatua Blessing Makokombo masa pelayanan pertama. 2. Panatua Mulyadi masa pelayanan pertama. 3. Panatua Lilis Wayuningsi masa pelayanan 1. 4. Panatua Iwan masa pelayanan 1. 5. Panatua Ojakma Lumban Batu masa pelayanan 1. 6. Panatua Heni Huta Barat masa pelayanan 1. 7. Panatua Kristianto masa pelayanan 2 BPMKB 2024 sampai 2027. 8. Panatua Jimmy Sitomorang masa pelayanan kedua. Panatua yang mengakhiri masa jabatannya dan dapat dipilih kembali: 1. Panatua Jenny. Panatua yang mengakhiri masa jabatannya dan tidak dapat dipilih kembali: 1. Panatua Marolop Sianturi. 2. Panatua Mastiar R. Sinaga. Sesuai dengan tata laksana GKI pasal 90 sampai 94 tentang pemilihan Panatua, maka dihimbau untuk mengusulkan calon Panatua yang akan memimpin jemaat. Kunjungan visitasi Komisi Lansia Klasis Bandung KLKB ke Komisi Senior Lansia GKI Pamanukan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2025 waktu pukul 10 WIB. Peserta pengurus KLKB dan Komisi Lansia GKI Pamanukan. Kami mengundang pengurus Komisi Lansia hadir dalam kegiatan tersebut. Kunjungan visitasi Komisi Dewasa Klasis Bandung KDKB ke Komisi Dewasa GKI Pamanukan akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 November 2025 waktu pukul 9 WIB. Peserta pengurus KDKB dan Komisi Dewasa GKI Pamanukan. Kami mengundang pengurus Komisi Dewasa hadir dalam kegiatan tersebut.
Majelis Jemaat GKI Samahudi akan menyelenggarakan kebaktian peneguhan pendeta atas diri Pendeta Christina Simare Mare yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 waktu pukul 18 sampai selesai, diawali makan malam pukul 17.00, tempat GKI Samahudi. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa anggaran yang telah ditetapkan oleh Majelis Jemaat untuk Natal GKI Pamanukan tahun 2025 adalah sebesar 16 juta rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, pada minggu ini Majelis Jemaat akan mulai membagikan amplop persembahan Natal kepada seluruh umat. Kami mengundang dan mengharapkan partisipasi dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam memberikan persembahan Natal tersebut. Anggaran persembahan bulan keluarga tahun 2025 ditentukan sebesar 2.500.000. Persembahan yang sudah masuk 2.100.000, masih ada kekurangan 400.000. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan bulan keluarga di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan umat yang masuk dari tanggal 25 sampai 31 Oktober 2025 Rp4.746.000. Sekian warta jemaat hari ini. Umat diundang untuk bangkit berdiri.
Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memulai kebaktian kita dalam sebuah pengakuan bahwa kebaktian ini terjadi di dalam kuasa Allah, Anak dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Tema kita hari ini, apakah aku layak? Kita akan belajar dari tokoh Zakheus. Kenapa ya Zakheus segitunya sampai manjat pohon untuk melihat Yesus? Belum lagi Zakheus berani menjual seluruh hartanya. Bagaimana dengan kita ini? Apakah kita benar-benar layak bertemu Yesus? Apa saja yang sudah kita lakukan? Kita angkat pujian dari NKB 122, bait pertama hingga yang ketiga. Perangan laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh ternyata ku cemas, ya Tuhan beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemas, ya Tuhan beriku hati yang suci dan benar. Sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Saat hening sejenak.
Bapa di surga, ampunilah kami orang berdosa ini. Berikan kami hikmat untuk hidup baru sesuai kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk ikut bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab ilah manakah di langit dan bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Besar dan ajaib seluruh karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab Kau yang Maha Kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Besar dan ajaib seluruh karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab Kau-nya yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca juga mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat yang indah ini Tuhan memberikan kami kesempatan, Tuhan memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di gereja GKI Pamanukan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bila sebentar ya Bapak, kami akan bersama-sama membaca juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin juga membimbing kami, sehingga nantinya firman tidak hanya kami baca dan tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami dapat merenungkan di dalam hati kami. Dan yang terpenting adalah kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari.
Tuhan juga yang akan memakai hamba-Mu yang penuh dengan cacat dan celah ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin hamba-Mu, sehingga apapun yang nantinya keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu ini, itu adalah kehendak Tuhan seluruhnya. Ampuni akan dosa juga kesalahan kami yang mungkin membuat kami tidak layak di dalam menerima kebenaran sabda Tuhan. Layakkanlah kami ya Bapa. Dan biarlah kami dapat mempersiapkan hati, pikiran dan juga jiwa kami untuk menerima kebenaran sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 1 ayat 10 sampai 18 berbunyi demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelantaran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku tetap payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari matamu. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 7 kita menyanyikan secara berbalasan. perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah.
kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ungkapan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhan, ku akui pelanggaranku semua. Lalu kau ampuni semua kesalahanku, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Orang-orang yang saleh, berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, itu tak melandanya. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ku mau tunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Ku mau memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan kau berakal budi, bagai kuda atau bagan yang harus diarahkan dengan tali dan kekang. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bacaan kedua menurut 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 12. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius
kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus terambil menurut kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Injil Tuhan kita Yesus Kristus terambil menurut kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu semua orang mulai bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Baik, luar biasa ya. Puji Tuhan kita bertemu lagi di kesempatan yang berbeda, dalam waktu yang berbeda juga gitu ya. Namun tetap dalam kondisi yang sama, kondisi yang baik, kondisi yang luar biasa, dan saya harap semua yang ada di sini dalam kondisi yang sedang bersuka cita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh belajar tentang tema atau khotbah kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu serta saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang sangat familiar untuk kita. Ini terambil dari PKJ ya. Ada? Boleh Bang Jimmy? Apalah arti ibadahmu? PKJ.
Ya, kita mau menyanyikan apalah arti ibadahmu. Ada yang hafal lagunya? Mungkin Bu Christine bisa ikut membantu mengangkat ya. Apalah arti ibadahmu. Boleh? Ya, kalau misalkan itu kita akan akapela saja ya, tanpa musik. Kita akan mulai 1, 2, 3. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu, di dalam kehidupan berjemaat kita, khususnya di dalam gereja kita GKI Pamanukan, pujian ini sering kita nyanyikan dengan gembira, dengan penuh sukacita, dengan hikmat. Karena musiknya sangat familiar dan mungkin menarik dan enak untuk didengarkan ya Bapak Ibu. Namun sadarkah bahwa di dalam liriknya terdapat sesuatu yang betul-betul menggambarkan kehidupan kita. Apalah arti ibadahmu jika tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu jika tiada hati tulus dan juga syukur? Lagu ini bermakna sangat dalam bagi kita. Seringkali di dalam kehidupan kita bergereja, justru lagu ini hanya kita nyanyikan saja tanpa kita paham maksudnya. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan orang Kristen, di mana ibadah menjadi sesuatu yang hanya formalitas dan kebiasaan rutin yang dilakukan mungkin tiap hari Minggu, hari Kamis, lalu di hari-hari yang lain, tanpa tahu arti ibadah yang sejati seperti apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali bahkan ketika kita datang ibadah di sebuah gereja atau di dalam gereja kita GKI Pamanukan, kita akan melihat, sepertinya ibadahnya kurang hikmat, khotbahnya kurang mengena, pendetanya khotbahnya bikin ngantuk, membosankan. Lalu seringkali juga kita berargumen yang lain yang justru hanya memuaskan apa yang ingin kita dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru ini menjadi pertanda yang tidak baik. Ibadah kita sudah bukan lagi ibadah yang sejati. Ibadah kita menjadi ibadah yang hanya sekadar formalitas, sekadar kegiatan, kebiasaan rutin yang kita lakukan tanpa tahu maknanya, tanpa tahu artinya dalam kehidupan kita. Padahal ibadah yang sejati adalah ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati itu bukan hanya sekadar persembahan materi. Mungkin sebagian dari kita orang-orang percaya, kita datang ke gereja lalu memberikan persembahan sekadarnya, sudah itu menjadi bagian yang sudah sangat baik. Atau kita beribadah datang ke gereja,
bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan saudara-saudara seiman, lalu menyanyikan pujian, mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat Tuhan dan pulang selesai. Nampaknya ini menjadi kebiasaan yang cukup membosankan kalau ibadah itu hanya dipandang sebagai satu formalitas, tanpa arti, tanpa makna bagi kehidupan kita. Kita lihat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-18. Jelas digambarkan bahwa Tuhan menegur bangsa Israel secara keras. Karena pada saat itu bangsa Israel sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ia meninggalkan Tuhan. Bahkan ia mendirikan sesembahan-sesembahan yang lain. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa Tuhan menegur dan menyamakan bangsa Israel dengan kaum Sodom dan Gomora, di mana kota yang terdengar familiar bagi kita, kota yang dihancurkan oleh Tuhan karena tingkah laku orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak berkenan kepada Tuhan. Orang Israel pada saat itu digambarkan seperti kaum Sodom dan Gomora, sudah jauh daripada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak mau menerima persembahan, tidak mau menerima kurban bakaran dari orang Israel. Tuhan marah kepada bangsa Israel. Namun walaupun Tuhan dalam keadaan yang sangat marah, ia mengatakan bahwa ada cara untuk memulihkan. Bagaimana ibadahmu menjadi murni lagi, ibadahmu menjadi sejati lagi, dan korban persembahanmu diterima lagi. Kalau kita baca, kita telaah di dalam kitab Yesaya ini, kita akan menemukan 3 syarat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk memperbaiki. Yang pertama, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dalam keadaan yang kotor gitu kan, pasti kita akan membersihkan diri kita dengan membasuh atau mandi, ya kan? Basuh dalam arti kata yang lain adalah mandi, membersihkan seluruh kotoran yang ada di dalam atau di luar ya tubuh kita. Kita membersihkan kepala kita, kita membersihkan wajah kita, tubuh kita, bahkan sampai kaki kita. Tuhan mau mengatakan bahwa bersihkanlah dirimu dulu. Bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan juga mengatakan jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Jadi setelah kita membasuh dan membersihkan diri kita, jangan balik lagi ke tempat yang kotor. Jangan balik lagi mengotori tubuh kita yang sudah bersih. Artinya apa? Kita dituntut untuk menjaga kehidupan kita agar tetap bersih, agar tetap berkenan di mata Tuhan. Menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, belajarlah berbuat baik dan usahakanlah keadilan. Setelah kita membasuh tubuh kita, kita membersihkan diri kita dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Lalu kita menjaga diri kita agar tidak berbuat yang tidak baik. Kita menjaga diri kita agar tidak berbuat jahat. Lalu kita melakukan hal yang baik. Menjaga dari perbuatan yang jahat saja tidak cukup, namun usahakanlah keadilan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Maka di ayat yang ke-18 dijelaskan bahwa walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Walaupun seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan marah, tapi Tuhan juga siap sedia untuk mengampuni. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak terlepas dari yang namanya dosa. Sebagai orang percaya,
juga kita sering kali melakukan kehilafan-kehilafan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya adalah apakah kita akan nyaman dengan kondisi melakukan kehilafan-kehilafan tersebut? Atau justru kita akan bangkit, kita akan meninggalkan kondisi tersebut dan membasuh diri kita untuk menjadi bersih lagi. Kita melihat banyak kondisi-kondisi orang di luar sana justru nyaman dengan kehidupan yang penuh dengan kotoran ini. Nyaman dengan situasi yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Enak. Cari uang enak sekali. Misalkan kalau kita lihat di dalam kehidupan bangsa kita. Kita melihat fakta bahwa banyak orang-orang yang korupsi. Kita tahu korupsi ini adalah perbuatan yang tidak baik, bahkan perbuatan jahat. Karena merampas hak-hak orang lain. Tapi mereka betah. Mereka nyaman. Karena apa? Karena enak. Cari uang, ya. Tidak hanya berjuta-juta atau puluhan juta, bahkan MM-an, bahkan ada yang sampai T gitu ya. Yang rame gitu kan, Pertamina 900 T gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke dalam gereja ini nggak akan muat itu uang 900 T gitu ya. Kalau uang kertas ditumpuk-tumpuk gitu ya, walaupun sampai atas. Wow gitu. Tapi apa yang terjadi? Mereka memang terlihat wah menyesal. Tapi ternyata nanti di perjalanan ada remisi, ada abolisi gitu ya. Lalu tadinya yang 10 tahun dipotong jadi 5 tahun. Karena berlaku baik ketika di tahanan, maka dipotong lagi menjadi 2 atau 3 tahun. Nanti ketika hari raya ada potongan lagi dan akhirnya tinggal 1,5 tahun. Enak ya Bapak Ibu ya? Saya juga mau kalau gitu. Enggak Bapak Ibu ya. Ya. Tapi dalam keadaan yang tidak nyaman gitu ya. Mereka tidak mau meninggalkan hal itu karena akhirnya mereka harus bersih lagi. Dan bersih gak enak. Di negara kita ini bersih, ini menjadi orang bersih justru menjadi posisi yang sangat tidak enak dan tidak menguntungkan. Kita lihat berbagai fakta yang terjadi di lapangan. Di kehidupan kita bergereja, jangan sampai ada orang-orang yang justru nyaman dengan kehidupan dia yang tidak baik. Kehidupan yang selalu membicarakan orang-orang lain. Kehidupan yang julid dengan kehidupan orang lain. Kan kita jemaat Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk julid kepada orang lain. Betul ya? Karena julid itu perbuatan yang tidak baik. Tapi justru dosa yang paling enak adalah ngomongin orang lain. Betul ya? Saya juga kalau misalkan ngobrol dengan teman-teman, ngobrolin bola, lalu ngejulitin klub bolanya gitu ya teman-teman ya. Saya juga sama. Karena paling enak, wah klub ini ya misalkan lah ambil Barcelona atau Manchester United gitu begini. Wah panjang itu. Nggak kerasa. Waktu sudah berjalan begitu cepat. Dan tidak terasa juga omongan-omongan kita yang tidak baik juga tidak terhitung jumlahnya. Rasain Bapak Ibu ya, bakal nambah tuh dosa-dosanya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga akan melihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-32, di mana pemazmur bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan lakukan kepadanya. Pemazmur ini digambarkan sebagai Raja Daud yang pada saat itu berdosa, merebut Batsyeba dengan cara yang kotor. Kita tahu bahwa Raja Daud ingin menikahi Batsyeba, tapi dengan mengorbankan suaminya. Jadi Batsyeba ini orang yang sudah bersuami,
Kebetulan suaminya Uria adalah seorang prajurit. Ditaruhlah Uria di depan, ya, di barisan paling depan. Suruh apa? Suruh mati. Agar ketika Uria mati, statusnya janda. Ketika Raja Daud gitu ya memperistri Batsyeba, wah, rakyat hebat ya, raja luar biasa nih Daud ini. Dia sayang terhadap janda-janda miskin. Menarik simpati rakyat. Namun ternyata Tuhan tidak suka dengan caranya. Justru dia mengorbankan orang lain, menghalalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri. Ia menangis, ia bersujud. Tapi apa yang terjadi kepadanya? Ia mengakui kesalahannya. Ia mengaku dosa di hadapan Tuhan dan dia diampuni. Makanya ia mengatakan, berbahagialah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga seringkali berbuat dosa, termasuk juga saya. Kita tidak lepas dari yang namanya berbuat hal-hal yang jahat ya, ataupun yang tidak baik. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik juga. Ia siap untuk mengampuni dosa-dosa kita. Seperti bangsa Israel yang berkali-kali meninggalkan Tuhan, berkali-kali menyakiti hati Tuhan, namun berkali-kali juga Tuhan mengampuni bangsa Israel. Tuhan juga mengampuni Daud yang sudah berbuat dosa, walaupun ada konsekuensinya. Daud harus kehilangan anak dari Batsyeba. Ya itulah di dalam kehidupan kita. Kita juga sebagai orang tua ketika anak kita berbuat salah, kita akan mengampuni. Betul ya, ketika anak mau minta maaf kepada kita, kita mengampuni. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Hukuman harus tetap berjalan. Konsekuensi dari apa yang sudah dibuat itu harus ada. Walaupun ada rekonsiliasi, walaupun ada pemulihan, tapi konsekuensi akibat yang kita lakukan kita juga harus terima. Dan pada saat itu Daud mau mencontohkan kepada kita, ia sabar menerima konsekuensinya. Ia terima apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Kalau di dalam kitab Yesaya dan kitab Mazmur ini kita melihat bahwa orang-orang berdosa yang meninggalkan Tuhan dan berbuat salah, berbuat dosa, diampuni dosanya kepada Tuhan. Tapi kita lihat di dalam kitab 2 Tesalonika, Rasul Paulus memuji jemaat yang ada di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam situasi yang mengerikan, situasi yang penuh dengan penderitaan, penuh kesengsaraan. Tapi mereka tetap menjaga iman mereka. Mereka tetap menjaga ibadah mereka menjadi ibadah yang sejati. Tidak terpengaruh dengan kondisi sekitar. Contoh yang berbeda. Bangsa Israel dan juga Daud yang nyaman dengan kondisinya akhirnya berbuat kesalahan. Namun jemaat Tuhan di Tesalonika tidak nyaman dengan kondisinya, tapi mereka tetap menjaga iman mereka. Mereka tetap beribadah secara sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini pun sekaligus menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita layak bagi panggilannya? Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita layak bagi panggilannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita juga gali tentang kisah Zakheus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta saudara sekalian, mungkin kita mendengar kisah Zakheus ini di mana Bapak Ibu? Di sekolah minggu, betul. Guru-guru sekolah minggu ada ya di sini ya? Ada guru sekolah minggu, Bu Evi di belakang ada ya, guru sekolah minggu. Wah, Zakheus ini menjadi nama yang familiar gitu ya di anak-anak sekolah minggu gitu ya.
Bahkan di kalangan remaja juga masih trending. Atau Mika ya yang di kelas kecil pernah Mik ngajar Zakheus. Zakheus ini digambarkan sebagai orang yang unik ya. Orang yang kurang tinggi gitu ya. Ya enggak pendek lah, kurang tinggi gitu ya. Orang yang kurang tinggi gitu kan. Perawakannya ya lucu lah gitu. Tapi ternyata pekerjaannya tidak selucu tampilannya. Justru pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah bahwa pekerjaan pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang sangat dibenci pada saat itu. Pekerjaan yang bilang menghasilkan dosa besar, pekerjaan yang najis. Wow. Kenapa? Karena ternyata pekerjaan pemungut cukai ini memeras orang lain. Biasanya pemungut cukai ini bermain ya, samalah seperti kondisi ya bukan negara kita, mungkin negara lain gitu ya. Yang pejabat-pejabatnya gitu ya menyalahgunakan kekuasaan untuk menarik hak orang lain yang bukan haknya. Dilebihin nih. Mungkin pada saat itu kekaisaran menargetkan tarik deh dari misalkan Penatua Mulyadi pajaknya 10.000 misalkan. Lalu si pemungut cukai ini bilang, Pak Mulyadi, pajakmu bukan segini. Mulai tahun ini naik jadi 15.000. Wah, kenapa bisa seperti itu? Ada aturan baru dari kerajaan. Dibayarlah. Tapi pasti Pak Mulyadi ini membayarnya dengan tidak ikhlas. Pekerjaan pemungut cukai itu setiap hari seperti itu. Dan alangkah kagetnya ketika Tuhan Yesus justru memutuskan untuk menyapa Zakheus. Menyapa aja udah bikin kaget tuh Bapak Ibu ya. Wow. Tuhan Yesus tahu nggak sih itu siapa gitu loh. Saya yakin Tuhan Yesus tidak mungkin tidak tahu sosok Zakheus. Iya kan? Dan ternyata ada hal yang mengejutkan berikutnya. Di mana Tuhan Yesus memanggil Zakheus turun. Dan ia mengatakan, aku akan menumpang di rumahmu. Mungkin reaksi yang sama gitu ya. Ketika orang-orang mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan mampir dan makan di rumah Zakheus. Sangat mengejutkan. Orang-orang mulai bersungut-sungut. Ngapain sih Yesus datang ke rumah orang itu? Ya, seperti ibu-ibu kalau ngelihat bahan gosip gitu ya Bu ya. Ngapain sih Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus? Apa dia nggak tahu Zakheus itu siapa? Zakheus itu orang berdosa, dia pemungut cukai, orang yang dosanya sangat besar dan tidak bisa diampuni, wah bla 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 banyak. Tapi Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus. Ia mau menunjukkan bahwa siapapun layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya orang yang benar, orang yang suci, orang yang kudus yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang berdosa sekalipun layak di hadapan Tuhan ketika ia mau bertobat. Jadi kalau Bapak Ibu serta saudara sekalian mungkin yang saat ini sedang bergumul dengan apa yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu serta saudara merasa bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dosa yang telah saya buat mungkin tidak bisa diampuni. Saya telah melakukan banyak dosa. Saya telah banyak menyakiti hati Tuhan dan sesama. Saya tidak menjalankan perintah Tuhan. Jangan kecil hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu serta saudara memutuskan untuk bertobat, untuk kembali mencari Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bedah nih ya, nama Zakheus sendiri ya,
Zakheus itu berasal dari bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Ibraninya itu zakai, ya, yang artinya bersih. Jadi yang artinya tidak bersalah. Bahkan sering disejajarkan dengan sadik yang artinya benar. Sangat ironis betul ya Bapak Ibu ya. Nama yang begitu suci, nama yang begitu bagus, tapi tidak menggambarkan tindakan. Tapi itulah kehidupan. Seringkali orang berubah karena diberikan jabatan ataupun harta. Jadi ada peribahasa yang mengatakan gitu ya, bukan peribahasa ya, sebuah kata-kata saja, berilah orang itu harta atau jabatan, maka kita akan tahu siapa orang itu sebenarnya. Setuju Bapak Ibu? Ketika orang mulai diberikan kepercayaan berupa harta, berupa jabatan, ia berubah, betul ya? Tapi sebetulnya ternyata dari studi, dari sebuah penelitian, itu bukan merubah, tapi menunjukkan karakter aslinya, menunjukkan siapa diri yang sebenarnya. Wow. Jadi kalau misalkan Bapak, Ibu dan Saudara ingin tahu teman atau saudara gitu ya, yang karakter aslinya seperti apa, ya lihatlah ketika Tuhan mengangkat derajatnya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, Tuhan datang untuk mencari yang tersesat. Ia tidak meninggalkan kita, walaupun mungkin dosa kita banyak. Dosa kita merasa sudah tidak terampuni. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, justru seringkali kita menganggap ibadah hanya sebuah formalitas dan juga kebiasaan rutin yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang tanpa makna. Tidak jarang juga banyak orang yang ditanya untuk apa mereka beribadah dan jawabannya ya ke gereja aja gitu. Rutinitas ya udah, kenapa Bu Pak ke gereja? Ya emang udah dari sononya. Udah dari sononya gitu kan? Iya, ada yang menjawab seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah bertanya pada, ya bukan jemaat GKI Pamanukan, tapi rekan saya dari gereja lain, saya tanya, kenapa kamu bergereja sampai hari ini? Terus dia jawab, ya emang dari sononya. Maksudnya gimana nih? Iya kan, maksudnya saya lahir sebagai seorang Kristen. Ibu dan ayah saya orang Kristen, lalu saya sekolah minggu dan sampai sekarang saya ke gereja. Jadi maksudnya ya dari sononya aja, emang harus ke gereja. Atau mungkin Bapak Ibu juga yang ditanya, mengapa Bapak Ibu sekarang nih hari ini ke gereja? Saya mau tanya ya, penatua deh, penatua Ojakma, kenapa Bapak ke gereja sampai hari ini Pak? Karena bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Atau penatua Mas Tiar, Bu kenapa Bu? Ibu dari umur berapa nih Bu jadi seorang Kristen? Dari lahir ya Bu ya? Dari lahir ya? Ibu kenapa tetap mau beribadah ke gereja Bu? Suatu kebutuhan. Ya. Sudah menjadi kebutuhan. Bukan lagi sebuah rutinitas. Mungkin kita tahu bersama bahwa ketika kita berumur, ya usia anak sekolah minggu lah ya, sampai remaja mungkin ya hanya rutinitas saja. Ke gereja itu disuruh orang tua, lalu ketemu teman-teman dan rutinitas saja. Tapi saya berharap kita semua juga boleh menjadikan ibadah adalah sebuah kebutuhan. Di mana ketika ibadah kita itu menjadi bagian dari hidup kita, kebutuhan yang terus-terusan kita butuh dan kita ingin, justru kita kehilangan kalau kita tidak beribadah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bergereja hanya sebuah rutinitas yang tanpa makna? Apakah pelayanan yang kita lakukan semata-mata untuk mencari pujian atau bahkan pelarian
dari kehidupan kita yang mungkin tidak baik-baik saja? Apakah persembahan kita hanya sekadar memberikan materi yang sekadarnya saja? Sudahkah kita mempersembahkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah kita layak untuk dipanggil dan juga menerima panggilannya? Jika pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi tentang kehidupan kita itu sedang terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah dirimu dari perbuatan-perbuatan yang jahat, dan belajarlah untuk berbuat baik. Dengan seperti itu maka yakinlah bahwa engkau akan berbahagia seperti Daud yang diampuni dosa dan kesalahannya, dan hidupmu akan dipulihkan sehingga engkau layak untuk menerima panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia, memelihara dan juga menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman yang boleh sama-sama kami baca dan juga kami dengarkan. Biarlah firman ini dapat meresap ke dalam hati kami, dan juga kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Memang Tuhan, kami adalah manusia yang tidak sempurna. Banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ketika memang karena dosa dan juga kesalahan kami tidak layak menerima panggilan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh mengampuni kami dan melayakkan kami untuk tetap ikut di dalam melaksanakan panggilan Tuhan di dunia ini. Dan kalau pada saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa untuk para penatua dan juga badan pelayanan yang Kau percayakan untuk melayani di gereja kami GKI Pamanukan. Kiranya Engkau memberikan hati yang tulus, hikmat dan juga kesetiaan di dalam mengemban tugas pelayanan, sehingga mereka dapat menjadi teladan di dalam iman, kasih dan juga pengharapan bagi jemaat dan juga simpatisan GKI Pamanukan. Kami berdoa untuk seluruh program-program jemaat, baik yang sedang berjalan ataupun yang masih akan direncanakan. Sertailah setiap kegiatan supaya sungguh membawa jemaat semakin bertumbuh di dalam iman, semakin bersatu di dalam kasih dan semakin giat bersaksi di tengah masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan anggota jemaat dan juga simpatisan GKI Pamanukan.
baik pergumulan keluarga, pekerjaan, pendidikan, ataupun kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan yang mengenal isi hati kami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar, dan juga damai sejahtera. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Erna, kami berdoa untuk Ibu Sundari, dan juga kami berdoa untuk Ibu Yuliana Puspasari. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Kiranya uluran tangan-Mu yang penuh dengan kuasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pemulihan dan juga kesembuhan. Teguhkanlah iman mereka dan keluarga yang merawat mereka. Biarlah dengan obat-obatan ataupun tenaga medis yang terlibat, mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Dan kesembuhan itu dapat mendatangkan harapan yang penuh terhadap Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah. Biarlah Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, kejujuran dan juga ketulusan di dalam menjalankan tugas. Jagalah persatuan bangsa kami, berkatilah tanah air kami dengan keadilan, kesejahteraan dan juga kedamaian. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi gereja kami yang merindukan sosok calon pendeta yang nantinya akan menggembalakan GKI Pamanukan. Kami yakin dan percaya Tuhan mempersiapkan hamba-Mu yang tepat. Ia yang dapat membimbing, mengajar dan menuntun jemaat ini dengan kasih Kristus. Sehingga jemaat ini dapat maju, jemaat ini dapat makin solid dan menjadi bagian dari karya Tuhan di dunia ini. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat juga simpatisan GKI Pamanukan, juga pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah doa yang jauh dari kata sempurna ini boleh kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami kepada cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. Hari kamu membawa berkas persembahan tunjukkan 7 minggu penuh. Sambil kantong diadarkan kita sambut dengan nyanyian NKB 208 bait pertama hingga sampai ketiga. Telik canggung
tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkatnya, bawa berkatnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya, bawa berkatnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Maju walau suka tabung bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkatnya, bawa berkatnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya, bawa berkatnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Mari kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan pengampunan-Mu. Terimalah persembahan kami juga seluruh hidup kami, agar senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami mohon, sertailah orang-orang yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, supaya dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setia yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Duka cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Bersalah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya
tiba di penghujung ibadah kita, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih Kristus memimpin kita untuk hidup dengan penuh syukur dan juga sukacita, sehingga Ia melayakkan kita untuk dipanggil, setia mengikuti panggilannya, dan menjaga ibadah kita yang sejati. Pergilah dalam damai sejahtera, bawalah kasih dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.